السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita kembali melanjutkan kajian kitab Aqidah Ar-Raziyain, Aqidah dua imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Kita masih membahas ucapan beliau rahimahumullah tentang asma'ullah wa sifatihi, tentang asma Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka dikatakan oleh Imam Ahlul Hadis fi hadha zaman wa huwa Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, qala wa ahlus sunnah yu'minuna bima warada fi kitabillahi wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bahwa ahlus sunnah beriman dengan semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam kitabullah Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua nama-nama yang husna, semua sifat-sifat al-ulya, mereka ahlu sunnah mengimaninya. Mereka hanya membacanya, memahaminya dan berkata amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Mereka beriman kama waradat, sesuai dengan apa yang disebutkan. Wa ya'taqiduna ma'naha wa ya'taqiduna ma'aniha, dan mengimani makna-maknanya. Wa yunfuna anha at-takyif wat-tashbih, dan menafikan, meniadakan penyerupaan, dan juga meniadakan at-takyif, pertanyaan seperti apa, karena tidak akan ada yang bisa menjawabnya.
Karena Allah ghaib. Tidak bisa diraba dengan panca indera. Tidak bisa dilihat dengan mata di dunia ini. Tidak bisa kita raba dengan tangan kita. Maka panca indera kita tidak berguna untuk mengenali sifat Allah. Mengenali Allah hanya dengan dua sumber saja. Tidak ada yang ketiganya. Apa dua sumber? Al-Quran was sunnah. Maka ketika dikhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mulia, maha tinggi, maha memiliki hikmah, Allah Subhanahu wa taala maha melihat, maha mendengar, maka kita beriman bahwa Allah maha melihat, maha mendengar. Dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat tersebut. Wa yuthbitunaha dhiddul mu'attilah. Maka Ahlus Sunnah menetapkan sifat Allah bertentangan dengan aliran Mu'attilah. Mu'attilah adalah aliran para penolak-penolak sifat. Yang berkata bahwa Allah tidak mungkin punya sifat. Kalau Allah punya sifat berarti seperti makhluk. Maka Allah tidak mungkin punya sifat. Maka mereka akan berkata bahwasanya Allah tidak memiliki sifat besar tetapi juga tidak kecil. Tidak melihat tapi tidak buta. Tidak mendengar tapi tidak tuli. Ila akhiril kalam. Ini aliran sesat Mu'attilah. Dengan alasan karena Allah bukan makhluk maka tidak mungkin bisa disifati. Lantas ayat ini sekian banyaknya mengenalkan diri Allah. Allah mengenalkan dirinya dengan sekian sifat. Mau dikemanakan? Hampir di setiap akhir ayat. Walaupun ayat tentang hukum. Kerjakan ini, kerjakan itu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kerjakanlah ini. Sesungguhnya Allah maha bijaksana. Lagi maha mengetahui. Kerjakanlah itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha melihat kalian. Atau sebaliknya, jangan kerjakan ini, jangan kerjakan itu. Awas. Sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Ini kalimat yang mengenalkan dirinya. Mau dikemanakan kalau dikatakan Allah tidak punya sifat? Ikhwani fid din a'azzakumullah wa ahlus sunnah. Itsbatuha laha fihi raddun 'alal mu'attilah. Berarti penetapan sifat ahlus sunnah ini menjadikan ciri khas ahlus sunnah. Wa ahlus sunnah menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa adanya dalam Quran dan sunnah. Ini ciri khas ahlus sunnah yang membedakan dari golongan Mu'attilah. Sedangkan nafi takyif dan tashbih, penolakan terhadap penyerupaan. Ahlus sunnah menyatakan Allah tidak sama dengan makhluk. Maka nama-namanya tidak mungkin sama dengan makhluk. Makna-makna yang terkandung dalam nama-namanya tidak sama dengan makhluk. Demikian pula af'alnya, perbuatan-perbuatannya tidak sama dengan makhluk. Maka kalaupun mungkin lafadznya sama, Allah mendengar, makhluk mendengar. Allah melihat, makhluk melihat. Tetapi Allah tidak sama dengan makhluk. Maka melihatnya Allah tidak seperti melihatnya makhluk. Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Setelah kaidah ini, maka tidak sulit kita mengimani tentang yang lainnya. Tidak sulit kita untuk mengimani kalimat yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tidak sulit. Mengapa? Pertama, tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Kita tidak tahu seperti apa. Yang kedua, kita nafikan takyif. Kayak apa ya tangannya? Jangan. Jangan mempertanyakan kayak apa. Karena kamu, saya, mereka, dan seluruh manusia. Tidak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin akan mengetahui rincian tangannya seperti apa? Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka pada ayat-ayat sifat, cukup amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya. Semua dari sisi Rabb kami cukup. Tafsiruha, qiraatuha. Tafsirnya adalah membacanya.
Maksudnya apa tangan Allah di atas tangan makhluk? Maksudnya tangan Allah di atas tangan makhluk. Titik. Kata para ulama, tafsirnya qira'atuha. Membacanya itu sebagai tafsir. Karena mau merincikan bagaimana? Perkara gaib. Kita tidak tahu zatnya. Apalagi mau mengetahui tangannya seperti apa. Maka bagaimana tangan Allah di atas tangan makhluknya? Tangan Allah di atas tangan makhluknya, kata Allah dalam Quran. Tafsirnya apa? Tafsirnya tangan Allah di atas tangan makhluknya. Maksudnya apa? Maksudnya tangan Allah di atas tangan makhluknya. Barakallahu fikum. Ini ayat-ayat sifat. Maka dengan sikap ahlus sunnah, tidak menyerupakan dengan makhluk. Dan tidak bertanya kayak apa dan seperti apa. Maka ini bantahan terhadap mereka aliran musyabbihah. Aliran yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang menyatakan tangan Allah seperti tangan makhluk. Tangan Allah seperti tangan kita. Melihatnya Allah seperti melihatnya kita. Mendengarnya Allah seperti mendengarnya kita. Turunnya Allah seperti turunnya kami dari mimbar-mimbar kami. Maka ini barakallahu fikum kesesatan. Dalalun mubin. Kesesatan yang nyata. Wal musyabbihah. Kama yaqulu Ibn Uyainah atau Nu'aim ibn Hammad, al-musyabbihah ya'budu sanaman wal mu'attilah ya'budu adaman. Dikatakan oleh Ibn Uyainah atau Nu'aim ibn Hammad, dan beberapa ulama juga mengucapkan kalimat yang sama, bahwa mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk bukan menyembah Allah, menyembah berhala. Tuhan saya, tangannya seperti tangan saya. Matanya seperti mata saya. Telinganya seperti telinga saya. Ya namanya berhala. Berarti kamu menyembah berhala. Musyabbihah ya'buduna as-sanam. Menyembah berhala. Sedangkan mu'attilah, para penolak sifat, menyembah adaman. Menyembah sesuatu yang tidak ada. Bahwa Tuhan saya tidak besar, tidak kecil, tidak tinggi, tidak rendah, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana. Ya berarti nggak ada. Ya'buduna al-adam. Berarti para mu'attilin, para penolak sifat, ya'buduna al-adam. Menyembah sesuatu yang tidak ada. Adapun musyabbihin yang menyerupakan Allah dengan makhluk, ya'buduna as-sanam. Menyembah berhala. Wa ahlus sunnati, adapun ahlus sunnah menyembah Allah yang maha sempurna, lagi maha tinggi, yang lahul asmaul husna, yang memiliki nama-nama yang mulia, yang memiliki sifat al-ula, sifat al-ulya. Wa ahlus sunnah ya'budun Allah, ahlus sunnah beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, dzal kamali wal jalali wa sahibul asmail husna wa sifatil ulya. Ahlus sunnah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kesempurnaan. Yang memiliki ketinggian, keagungan. Yang memiliki nama-nama yang baik, yang sempurna, yang husna. Dan memiliki sifat al-ulya. Sifat-sifat yang juga tinggi. Juga mulia. Ikhwani fid din a'azakumullah. Ada kaidah dari para ulama. Bahwa semua yang merupakan kesempurnaan pada makhluk, pada Allah lebih sempurna. Apa yang merupakan aib dan kekurangan pada makhluk, maka mustahil lebih-lebih lagi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Manusia, makhluk yang buta. Aib atau tidak aib? Lemah. Aib. Itu kekurangan. Maka mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin bagi Allah. Sebaliknya kita katakan orang yang melihat dengan orang yang buta, mana yang lebih sempurna? Yang melihat. Maka Allah lebih sempurna lagi. Allah maha melihat. Kita penglihatannya terbatas. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala penglihatannya tak terbatas. Allah melihat segala sesuatu. Fis samai wal ardi. Yang di langit dan di bumi. Di permukaan bumi ataupun di dalam bumi. Allah melihatnya. Berbeda dengan melihatnya makhluk. Lebih sempurna.
Taib yang mendengar dengan yang tuli, mana yang lebih sempurna? Mendengar. Yang mendengar lebih sempurna pada makhluk. Maka bagi Allah lebih sempurna lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Manusia pendengarannya terbatas dari frekuensi 20 sampai 220 katanya. Wallahu a'lam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mendengar bahkan bisikan hati sekalipun. Karena Allah Maha mendengar. Maka bagi Allah lebih sempurna lagi. Tapi pertanyaan ketiga, yang berbicara dengan yang bisu, yang nggak bisa bicara, mana yang lebih sempurna? Hah? Tayyib, yang berbicara lebih sempurna. Maka Allah lebih-lebih lagi. Allah lebih sempurna sifat kalamnya. Maka Allah berkali-kali dalam Quran menyatakan wa kallamallahu Musa taklima. Atau dalam ayat lain wa kallamahu rabbuh. Allah mengajak bicara Musa. Rabbnya mengajak bicara dia. Atau dalam ayat lain wa nada rabbuka ya Musa. Allah memanggil wahai Musa. Kalam. Tetapi sifat kalam bagi Allah lebih sempurna dari sifat kalamnya makhluk. Yang sangat terbatas, sangat memiliki kekurangan. Yang harus dibantu oleh pengeras suara. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Siapa yang Allah kehendaki diajak bicara, maka dia akan mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah berbicara dalam hadis yang sahih, malaikat-malaikat di langit seluruhnya tersungkur, tidak sadarkan diri. Yang pertama bangun adalah Jibril alaihi salam, yang memang Allah Subhanahu wa taala berbicara pada Jibril. Dalam keadaan sudah paham apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama dengan makhluk? Tidak sama dengan makhluk. Maka mereka yang menolak sifat kalam bagi Allah, dikira mereka sedang mensucikan Allah. Dikira mereka sedang menyatakan Allah tidak mungkin berbicara. Masa kayak makhluk? Tidak mungkin. Allah tidak bicara. Aneh. Kamu mensucikan Allah tapi menghina. Apa kamu anggap Allah bisu nggak bisa bicara? Astagfirullah. Astagfirullah. Mau dikemanakan ayat-ayat tadi? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara. Kalau kalian khawatir sama dengan makhluk, ucapkan berbicaranya Allah tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Alhamdulillah. Dan itu mudah. Ahli sunnah adalah golongan yang mendengar, mentaati, mengimani apa adanya dalam Quran dan sunnah. Tidak sulit. Sebagaimana kita menyatakan mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk, melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk, kita ucapkan juga bahwa berbicaranya Allah tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qala, dikatakan selanjutnya min sifatihi al-'uluwul fawqiyah wal istiwa' 'alal 'arsy. Di antara sifat Allah yang Allah kenalkan dirinya dalam Quran, bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan 4 kali, bukan 10 kali, bukan 20 kali. Berkali-kali, sekian banyaknya. Apa itu? Sifatul ulu. Sifat tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alal arsy istawa, di atas arsy-Nya maha tinggi. Berapa kali Allah sebutkan? Kadang dengan kalimat Ali, wa huwal aliyul azim, di akhir ayat kursi. Sabbihisma rabbikal a'la. Kamu cari kalimat yang ain, lam dan ya. Kamu akan dapati sekian ayat mengatakan bahwa Allah maha tinggi, maha tinggi, maha tinggi, maha tinggi. Itu satu. Oh, itu kan tinggi kehormatannya, tinggi kemuliaannya, tinggi kedudukannya, bukan zatnya. Tapi bagaimana dengan ayat yang menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah di atas 'arsy. Di mana 'arsy-nya? Disebutkan 'arsy di atas langit yang ketujuh. Berarti di atas seluruh makhluk-makhluknya. Ada 'arsy dan di atas 'arsy Allah Subhanahu wa taala 'alal 'arsy istawa. Berapa ayat? 7 ayat yang menyatakan Allah di atas arsy-Nya. Taib.
Bagaimana dengan ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi? Naik malaikat dan Jibril kepada Allah. Berarti di mana Allah? Naik. Enggak ada naik ke bawah. Yang namanya naik pasti ke atas. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Naik malaikat dan Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang miqdarnya, ukurannya 50.000 tahun. Demikian pula amalun salih yarfa'u. Amalan salih diangkat kepada Allah. Berarti di mana Allah? Di atas. Kenapa tidak mau percaya? Ya muslim. Ya akhi, ya sahibi. Wahai saudaraku. Kenapa? Apa beratnya percaya dengan ayat ini? Apa susahnya? Masih meronta-ronta. Itu akidah Wahabi, akidah rusak, akidah menyimpang. Itu akidah tajsim. Allah tidak di mana-mana. Kalau Allah tidak di mana-mana, Nabi tidak mungkin mengajarkan pada seorang budak wanita. Aina Allah? Di mana Allah? Hadis sahih. Bahkan disahihkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dan dibawakan ketika menjawab pertanyaan. Dijawab. Tentang ini. Rasulullah SAW bertanya pada seorang budak. Aina Allah? Di mana Allah? Dan siapa aku? Dijawab. Di sama. Allah di langit sana. Siapa aku? Engkau utusan yang di sana. Maka kata Nabi, i'tiqha fa innaha muslimah. Merdekakan dia karena dia ternyata seorang muslim. Dia seorang muslimah. Disuruh merdekakan. Kisahnya, seorang sahabat yang bernama Muawiyah, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, marah kepada budaknya, ditampar budaknya. Kemudian menyesal. Bertanya Rasulullah SAW, aku menyesal pernah menampar budakku dan aku ingin memerdekakan dia. Bagaimana? Lihat dulu budaknya. Panggil ke sini. Sebab kalau budak itu muslim, dianjurkan untuk dimerdekakan. Tapi kalau dia bukan muslim, mungkin ditahan sebagai tawanan lebih baik. Panggil. Ditanya, Aina Allah? Di mana Allah? Dia menunjuk ke langit sambil mengatakan sama. Kemudian ditanya, man ana? Siapa aku? Engkau utusan yang di sana. Ya'tiqha fa innaha muslimah. Merdekakan dia. Dia seorang muslimah. Tayyib, kira-kira kalau yang ditanya orang-orang sekarang ini yang tersubat dengan racun-racun tadi, aina Allah? Allah. Kamu jangan sembarangan nanya Allah di mana. Allah tidak di mana-mana. Jangan merdekakan. Kan gitu. Karena tidak percaya kalau Allah tinggi di atas arasnya. 7 ayat menyatakan di atas arasnya. Dan sekian ayat mengatakan Allah maha tinggi. Dan sekian ayat mengatakan malaikat naik ke atas. Amalan soleh diangkat ke atas. Lebih-lebih lagi kalau hadis-hadis yang mutawatir tentang turunnya Allah ke langit dunia. Kalau Allah tidak di atas, bagaimana turunnya? Ini khonibdin hazamullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau khawatir sama dengan makhluk, tidak mungkin. Allah tidak di mana-mana, kok kayak makhluk saja. Menempati tempat dan menempati ruang. Katakan bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Maha tinggi, tidak seperti makhluk di atas makhluk. Allah di atas arasnya tidak seperti raja di singgasananya. Allah di atas arasnya tidak sama dengan seorang di atas kudanya. Allah di atas arasnya tidak sama dengan makhluk apapun di atas makhluk lain, tidak ada. Tidak ada yang sama. Kayak apa? Tidak tahu. Dan ingat kaidah tadi. Jangan mempertanyakan kayak apa. Karena kamu dan saya. Dan seluruh manusia. Nggak ada yang tahu. Seperti apanya. Mau menebak-nebak. Oh mungkin begini. Mungkin begitu. Jangan. Itu dhann. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang namanya dhunun. Prasangka-prasangka. Nggak akan membawa kebenaran. Bahaya. Berarti bagaimana? Jawab tidak tahu. Kan selesai. Tidak tahu itu sebuah ilmu. Kalimat saya tidak tahu, kalau memang perkara itu tidak diberitahu, itu ilmu. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Hadhihi sifatun thabitatun biadillatin kathirah. Sifat tingginya Allah ini adalah sifat yang sudah sabit ditetapkan dalam Quran dan Sunnah dengan sekian banyak dalil. Yaqulu Ibnu Al-Qayyim,
kata Ibnu Qayyim, dalil tentang maha tingginya Allah lebih dari 1000 dalil. Kita percaya. Mengapa? Karena yang disinggung katanya sedikit ringkas dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Disebutkan 20 jenis dalil. Bukan 20 biji, bukan. 20 jenis dalil. Jenis pertama tentang sifat Allah Ali. Itu sudah berapa dalil? Allah maha tinggi, Allah maha tinggi, Allah maha tinggi. Yang kedua tentang naiknya malaikat, naiknya amal saleh, naiknya sekian banyak kepada Allah SWT. Yang ketiga tentang Allah di atas arsy maha tinggi. Yang keempat tentang bagaimana penetapan musuh Nabi Musa alaihissalam, yaitu Fir'aun, yang berkata kepada anak buahnya yang bernama Haman, "Ya Haman, ibni li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba." Kata Fir'aun, "Wahai Haman, bangunlah bangunan tinggi pencakar langit. Aku ingin melihat Tuhannya Musa. Aku yakin gak ada Tuhan Musa. Musa berdusta." Lihat, tapi dari satu sisi Fir'aun percaya pada Musa bahwa Tuhannya di atas. Buktinya, ibni li sarhan, bangunlah menara yang tinggi. Pengen lihat Tuhannya Musa. Berarti dia tahu Tuhannya di mana? Di atas. Masih ada dalil lain yang sekian banyaknya. Sampai sudah sekian puluh jenis dalil, masih ada dalil fitrah. Kata seorang tokoh Asy'ariyah yang akhirnya menyesal dan bertaubat, menyatakan, sungguh aku berdebat dengan berbagai macam apa yang aku ketahui, aku tak terkalahkan. Kecuali satu yang aku tidak bisa membantahnya, yaitu fitrahku. Setiap aku menyatakan ya Rabbi, otomatis aku menengadah ke langit, ya Allah. Tak pernah kemudian ke bawah begitu. Itu fitrah. Barakallahu fikum. Mengangkat tangannya sampai terlihat ketiaknya Rasulullah SAW. Ya Rabbi, ya Rabbi. Bagaimana? Apakah mereka bisa membantah fitrahnya sendiri? Kemudian doanya nungkul begitu. Ya Allah. Atau ke kolong, ke bawah. Tidak ada. Menyelisihi fitrah. Kamu mengatakan ya Rabb, otomatis kepala begini. Ya Allah. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala wa anna Allah subhanahu wa ta'ala sarraha fi 7 ayatin muhkamat. Di antaranya yang rinci, yang Allah tegaskan dengan sharih di dalam 7 ayat yang muhkamat, yaitu bahwa Allah di atas arasy-Nya maha tinggi. Yaitu dalam surat Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dalam surat Al-A'raf, dalam surat Yunus, dalam surat Ar-Ra'd, dalam surat Taha juga fi surat As-Sajdah, dan fi 7 mawadhi' min kitabillah. Di 7 tempat dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Sarraha fiha. Ditegaskan padanya bahwa Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Apa makna istawa? Secara lughatan, secara bahasa. Ulu wal irtifa. Berada di atas. Tinggi. Naik. Itu makna istawa. Dan itu dikenal oleh orang-orang Arab. Dan orang-orang Arab yang badu itu lebih dalam bahasa Arabnya dan lebih murni bahasa Arabnya. Mereka menyatakan kalau sesuatu di atas sesuatu, dia akan mengatakan istawa ala rahilatih. Dia telah istawa di atas kendaraannya. Pakai kalimat istawa. Ini kita bicara bahasa. Tentunya tentang Allah SWT tidak sama dengan makhluknya. Allah di atas arasy-Nya tidak sama dengan seseorang di atas kudanya. Tetapi kalimat istawa dipakai oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan bahwa sesuatu di atas sesuatu. Maka warakallahu fikum, keanehan sungguh yang sangat aneh ketika istawa diterjemahkan istaula. Sehingga para ulama menyatakan itu bukan terjemahan, itu bukan muradif persamaan kata. Karena nggak ada kaitannya antara istawa dengan istaula sama sekali. Istaula itu artinya menguasai. Nggak ada kaitannya.
Kecuali kaitan tulisan. Ini istawa sama istawla mirip. Cuma yang ini ada titiknya, ini nggak ada titiknya. Istawa. Yang ini ada lamnya, ini nggak ada lamnya. Itu saja. Berarti bukan menerjemahkan, tetapi merubah kalimat dengan kalimat lain. Istawa ditambah huruf lam menjadi istawla. Itu pun salah. Kalau kalian menyatakan itu adalah istawa menguasai, berarti tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah menguasai arsy. Lah sebelumnya siapa yang menguasai? Kan aneh. Di dalam Al-Qur'an disebutkan Allah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 masa, dalam 6 hari. Sittata ayyam. Setelah 6 hari, tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah menguasai arsy. Lah sebelumnya siapa yang menguasai? Itu keliru. Kalau maknanya istawla. Jelas istawa bukan istawla. Jangan dirubah Al-Quran. Jangan diganti. Jangan ditambah satu huruf pun. Ini tambah satu huruf. Istawa dikasih lam jadi istawla. Mungkin maksudnya istawla ketinggalan lamnya. Kok beraninya berkata tentang Quran seperti itu? Ikhwani fidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Thumma istawa 'alal 'arsyir rahman fas'al bihi khabira. Kemudian Allah istawa di atas arasnya Ar-Rahman. Silakan tanya pada khabira, pada mereka yang tahu. Allahu Akbar. Fas'al bihi khabira. Yani tanyalah pada Allah yang maha tahu. Annahu khabirun. Oh Allah maha tahu. Fayukhbiru an nafsihi. Kenapa kalian menebak-nebak dengan apa yang kalian tidak punya ilmu, sedangkan Allah sendiri menerangkan tentang dirinya? Fas'al bihi khabira. Tanyakan pada yang lebih tahu, yang maha tahu, yang memang tahu tentang dirinya, Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa menyampaikan bahwa Allah di atas. Para anbiya menyampaikan bahwa Allah di atas. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah di atas. Kemudian kamu tiba-tiba berkata, Allah tidak di mana-mana. Ajib. Kamu akan menentang seluruh para anbiya. Dan kamu berarti lebih bodoh dari Fir'aun. Fir'aun saja menyatakan, ya Haman, bangunlah tempat yang tinggi. Aku ingin lihat Tuhannya Musa. Berarti tahu Tuhannya Musa di atas. Walaupun kebangetan bodohnya, bahwa sorhan yang dia bangun nggak mencapai langit pertama pun nggak nyampe. Apalagi yang kedua, yang ketiga, sampai yang ketujuh. Setelah itu arsy. Terlalu sombong Fir'aun. Terlalu sombong. Tetapi dia tahu itu di atas. Adapun mereka yang menolak ketinggian Allah Subhanahu wa taala, ini yang lebih aneh lagi. Padahal dia kaum muslimin, mengaku muslimin, salat pada Allah Ta'ala, sujud dan membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Sujud, mengatakan Maha suci Engkau yang maha tinggi, yang maha tinggi, yang maha tinggi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Allah di mana? Tidak di mana-mana. Allah di atas, tidak di atas. Loh kok aneh? Barusan kamu sujud menyatakan Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi. Tiba-tiba kamu bantah sendiri menyatakan Allah tidak di atas. Ini keanehan yang nyata, barakallahu fikum, dan itu biasanya kena ta'assub. Pokoknya. Melihat dalil-dalil lengkap, pokoknya. Tidak mau tunduk pada dalil, pokoknya apa yang dia maukan, dia pegang. Allah dikatakan selanjutnya, akhbara bi annahu istawa 'alal 'arsy. Allah mengkhabarkan dirinya bahwa dia maha tinggi di atas arsy-Nya. Dan menghabarkan dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi dan nama-namanya yang maha mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Maka jangan sembarangan bertanya. Kaidah tidak salah orang bertanya, itu bukan pada masalah ini. Pada masalah dunia, tidak salah orang bertanya. Tetapi kalau masalah tentang nama-nama Allah ditanya kayak apa, salah pertanyaannya. Tidak boleh bertanya tentang kayak apa dan seperti apa, karena tidak akan ada yang bisa menjawab, kecuali tebak-tebakan, duga-dugaan, dan itu tidak membawa kebenaran.
Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita bicara Allah di atas arasnya, jangan tanya kayak apa. Pernah di majelisnya Imam Malik ada yang bertanya. Memang sesungguhnya bukan bertanya, tetapi mempertanyakan. Nggak terima. Imam, bagaimana Allah istawa di atas arasnya? Seperti apa itu? Kayak apa? Imam Malik terdiam. Tertunduk. Wa alahu rahba. Keluar keringat dinginnya. Di jidatnya. Dengan pertanyaan tadi. Pertanyaan kurang ajar tadi. Thumma surriya bihi. Kemudian beliau tersadar dan mengangkat kepalanya. Dan berkata kalimat istiwa sudah jelas maknanya. Beriman kepadanya wajib hukumnya. Kayak apanya tidak diketahui. Dan pertanyaan seperti itu adalah muhdats, bid'ah. Akhrij hadzal mubtadi'. Keluarkan sang mubtadi' ini. Diusir dari majelisnya. Karena memang bukan bertanya itu. Mempertanyakan. Artinya ingkar, tidak percaya. Masa di atas arus? Kayak apa? Kayak raja gitu. Di atas singgasana. Seperti apa itu? Marah Imam Malik. Namanya istawa sudah ma'ruf. Al-istiwa'u ma'lum. Wal kaifu majhul. Sedangkan kayak apanya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Tetapi beriman dengannya harus. Wajib hukumnya. Siapa yang tidak percaya, berarti dia percaya pada Quran. Disebutkan 7 kali dalam 7 ayat. Menyatakan bahwa Allah di atas arasnya maha tinggi. Maka wajib beriman. Dan pertanyaan kayak apa? Muhdats. Akhrij hadzal mubtadi'. Keluarkan sang mubtadi' ini. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fanuthbit kull hadhihi sifat. Maka kita tetapkan sifat istiwa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah istawa di atas arsy-Nya. Maha tinggi. Wan nuzul. Dan juga kita imani sifat nuzul. Innallaha yanzil kulla laylah fi thuluthil lailil akhir. Allah turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam terakhir. Dan menawarkan man yad'uni fa astajibu lah. Wa man yas'aluni fa u'tiyah. Wa man yastaghfiruni fa aghfiru lah. Siapa yang mau berdoa padaku akan aku kabulkan. Siapa yang mau minta kepadaku akan aku beri. Dan siapa yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wajib diimani dengan kaedah jangan tanya seperti apa. Turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir kan beredar di sekeliling dunia. Berarti Allah tidak pernah di atas. Yang bilang Allah meninggalkan arasnya siapa? Ya berarti kan di dunia terus. Turun ke langit dunia. Iya, turun ke langit dunia. Apakah dengan meninggalkan arus? Itu kata siapa? Ya enggak tahu sih. Tidak ada berita seperti itu. Emang kamu berbicara tentang makhluk? Kalau turun ke bawah berarti tidak di atas. Itu makhluk. Manusia, Allah kita tidak tahu. Tidak sama dengan makhluk. Tentang Allah kita tidak tahu. Pasti bisa. Dan ini riwayat yang sahih, bahkan mutawatir. Mau apa? Mau ditolak? Menolak hadis Rasulullah SAW. Yang sudah pasti kebenarannya bahwa itu ucapan Nabi SAW. Katakan aman Nabi. Ada seorang amir yang bilang, amir yang talibul ilmi, sering ketemu ulama, tanya-tanya pada ulama. Dia bertanya, tapi dengan pertanyaan jahil. Jadi pertanyaan ada 2 jenis. Ada soalul jahil, ada soalul mu'anid. Ada pertanyaan orang bodoh, ada pertanyaan menentang. Yang diusir oleh Imam Malik tadi penanya yang menentang. Tapi ini Amir Ibn Tahir rahimahullah bertanya, benar-benar bertanya. Allah turun ke langit dunia seperti apa? Kata Imam tadi, rahimallahul amir. Semoga Allah merahmati sang amir. Allah tidak ditanya tentang kayak apa.
Allah tidak ditanya tentang seperti apa. Perbuatan-perbuatannya tidak ditanya seperti apa. Sifat-sifatnya tidak ditanya. Ini nggak bisa ditanya kayak apa dan seperti apa. Apakah engkau tidak percaya dengan ayat Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang pada hari kiamat nanti. Kata Amir bin Tahir, bukankah itu nanti yaumul qiyamah? Dijawab lagi dengan sopan, karena rakyat pada penguasa. Rahimallahul amir. Semoga Allah merahmati Amir. Siapa yang bisa ja'a yaumul qiyamah? Apa yang menghalanginya untuk ja'a setiap malam? Kan sama juga maji. Man ja'a yaumul qiyamah wa man yamna'uhu an ja'a an yaji'a kulla laylah. Terjawab. Walaupun bukan berarti setiap nuzul harus dengan maji. Tetapi kalimatnya maji itu datang. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang bisa datang pada hari kiamat? Apa yang menghalanginya untuk datang setiap malam? Qala, dikatakan selanjutnya, berapa menit lagi waktunya? Apa sudah habis? Pas sekali. Jazakumullah khair. Naktafi bihadzal qadr. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.